dan bersukacita dalam Tuhan karena hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Nah, karena itu mari kita nyanyikan lagu bersuka dalam Tuhan dari yang sudah saya kirim di grup. Ku rasa bahagia
setelah saat ini kami sebentar lagi yang memulai ibadah kami Tuhan, dan kiranya Tuhan untuk firman yang disampaikan Bapak kepada kami bisa menjaga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami bisa melewati banyak rintangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian Allah itu baik nomor 41. Jessica ada dapat bergumulan permasalahan kepada teman Jessica. Pada hari itu Jessica tidak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba ada teman Jessica yang gak suka sama Jessica dan kawan-kawan Jessica. Nah, di situ Jessica bertanya-tanya, kenapa ya Jessica gitu dihindari gitu. Terus di situ Jessica berdoa, di situ mendapat jawabannya. Nah, pada besoknya dia kayak makin gak suka sama Jessica. Seterusnya pun begitu. Terus Jessica kayak
Jessica kayak udahlah nggak apa-apa, mungkin memang salah Jessica. Terus tiba-tiba ada di hari Rabu kami olahraga. Di situ kan guru suruh kami main bola yang cewek. Karena cuman Jessica sama 2 kawan Jessica yang mau main bola, dibilang pick me gitu. Padahal kan kami memang mau main bola. Terus kayak dijelek-jelekin gitulah. Terus Jessica tanya, kenapa kau gak suka sama aku gitu. Kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf gitu. Rupanya dia kayak cuek Jessica, tapi dia bilang ke teman Jessica, katanya dia gak suka Jessica semenjak dia ada crush ya. Nah jadi crushnya itu katanya lebih dekat sama Jessica. Jadi Jessica bilang gitu. Nah itu kan namanya juga berteman ya. Semua ditemani, bukan masalah suka gak suka, kan masih sekolah gitu. Terus siap itu dia kayak gak suka Jessica karena itu. Jadi Jessica bilang, oh maaf ya kalau misalkan aku terlalu apa sama si itu dan itu. Terus kata dia, males aku maafin kau, orang kau pun kayak gitu. Nah ya udahlah kalau itu memang tanggapannya gitu. Makin lama makin dijelekin Jessica kan, sampai dia kayak orangnya problematik gitulah. Dia kayak menduduh Jessica kalau Jessica itu yang roasting dia. Padahal yang roasting dia itu kawan Jessica di grup ya kan. Nah Jessica cuma melihat tiba-tiba dia bawa masalah itu ke sekolah, karena kan itu di sosmed. Dia aduan ke mamanya. Terus mamanya ngecek Jessica, kamu ada masalah apa sama anak saya? Terus Jessica bilang, maaf ya bu, sebenarnya anak ibu yang duluan. Toh juga Jessica sudah bilang ke anak ibu kalau ada salah minta maaf. Terus mamanya sama anaknya rupanya sama aja tanggapannya. Nah jadi dibawa ke sekolah lah masalahnya, sampai kepala sekolah ngomong, yang bermasalah itu siapa? Tiba-tiba dia kayak naur, kayak yang bermasalah itu bukan Jessica, kayak Jessica yang buat dia gitu. Padahal nggak ada ya kan. Terus teman-teman Jessica kayak bilang, udah Jess, jangan biarkan kayak gitu kau terus, labrak aja. Jessica itu mikir, kalau Jessica labrak berdosa, kena masalah makin besar. Kalau Jessica diam dijelek terus, jadi Jessica bingung mau yang mana kan. Terus Jessica kayak ingat kalau Tuhan Yesus aja bisa dicoba-coba sama iblis, bisa gitu. Jadi Jessica berdoa ya kan, Tuhan kalau ini gara-gara Jessica nggak gereja 2 minggu itu, maafkan ya Tuhan, tapi bantu Jessica biar Jessica bisa maafkan lawan Jessica itu. Terus kayak suatu hari dia kayak gak dijawab Tuhan doa Jessica ya. Dia tuh justru makin marah lah, ngetik Jessica di status. Akhirnya kan Jessica di situ kayak langsung marah, soalnya dia kan kemarin udah selesai, dilanjutin lagi diperbesar-besarnya. Kawan Jessica pun makin posting aja Jessica, kita labrak di tangga Jessica. Ya udah, karena Jessica bilang enggak lah, nggak mau labrak, kalian kalau mau apa kalian aja lah, jangan bawa aku. Terus Jessica nggak dikawani siapa-siapa ujung-ujungnya kan. Jadi Jessica kayak kawan sama anak kelas yang lain aja lah, kayak di kelas nggak kawan gitu. Terus Jessica kayak bilang, alah so iya lagi udah gak gereja 2 minggu pun lah. Di situ Jessica kayak panas kan. Lah daripada gereja tapi ini Jessica bilang kan, tapi kayak gitu kan percuma dan gitu. Terus kayak Jessica sadar ya, kok Jessica gitu balasannya ya kayak gitu. Tapi jadi kayak sama juga sih Jessica tadi balas kayak gitu. Makanya Jessica kayak ya udahlah gitu. Disuruh labrak terus kan makin besar masalahnya. Ya udah Jessica kayak, ya Tuhan kayak mana lah ini mau diselesaikan, apa aku harus bilang kalau dia salah? Tapi kan aku ada salah juga di mata dia. Moga-moga Tuhan lembutkan hatinya, maafkan Jessica gitu. Terus suatu hari itu tiba-tiba nggak tahu dia kesambut apa, kayak minta maaf dulu sama Jessica, kayak Jessica maaf ya kemarin gak kayak gitu sama lu gitu. Sebenarnya aku kayak gitu sama lu karena lu terlalu dekat sama dia. Tapi kan itu kan mereka yang miss yang jodoh-jodohin, bilang gitu. Aku pun gak suka sama dia. Udah terima maaf ya kemarin gak gituin lu katanya. Udah gak apa-apa kok gitu katanya. Tapi semoga kau gak marah lagi kan sama aku. Enggak, bilang gitu. Terus rupanya kemarin kan Jessica gak marah lagi sama dia. Dia rupanya lain masih ngatain kayak, udah kali dia mau maafin aku ya kayak gini.
terus kayak jadi kayak mana ini kata gitu kan, makanya aja sekolah gak aja kayak gini gak lo payah, soalnya ada mamaku di sekolah, terus nanti kalau Miss Lena tahu juga bahaya ya kan, nanti tapi kok Jessica takut sama guru gitu, Jessica kok lupa Tuhan lagi gitu, jadi Jessica kayak doa lagi ya kan, sampai akhirnya pun selesai. Jadi Jessica di situ mengerti bahwa Tuhan itu kayak langsung kasih Jessica cobaan, kayak mana ya kira-kira iman Jessica nggak gereja 2 minggu, mungkin kayak gitu, tapi masalahnya udah selesai. Kita aja Jessica membagikan. Terima kasih Kak. Terima kasih buat waktunya. Ini sebenarnya udah dibagikan 2 minggu lalu ya Kak. Di apa kemarin jam doa ya di belakang. Cuman ya sih pengen bagikan lagi di sini tentang ya perjalanan Yosi lah itu untuk sampai semas pada saat ini. Yang dari mana yang ceritanya? Untuk Yosi bisa semas ini itu berasa gitu banyak kali halangan gitu yang udah terjadi, kayak bertubi-tubi lah gitu, kayak ada juga yang buat nggak semangat gitu tuh, kayak melanjutkan kayak semas ini kayak udah mentok-mentok gitu aja karena pembimbing satu sama pembimbing 2 Yosi nggak sejalan gitu, nggak searah gitu dari penelitian Yosi. Jadi kayak sebenarnya kan yang dua pembimbingnya diperlukan, cuman karena ada kesalahpahaman gitu, ketidakenaan dari salah satu pembimbing ini, jadi kayak Yosi selalu ditunda gitu, ditahan-tahan dulu untuk revisi atau untuk selanjutnya gitu. Jadi kayak banyak kayak gitu rasa pengen menyerah, tapi Yosi juga diingatkan dari ayat Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Melalui ayat ini Yosi lebih dikuatkan gitu, jadi lebih bersemangat, walaupun ya untuk menunggu revisi atau tanda tangan itu ya kayak mesti nunggu dosennya gitu dari pagi, kayak nunggu sebentar, dosennya bilang sebentar padahal belum, terakhirnya sampai jam 4, jam 5 sore gitu, dari jam 8 gitu. Memang banyak perasaan kesal gitu, tapi kayak Yosi terus kayak jadi diberi semangat gitu karena diingatkan terus dari ayat ini. Nah nggak sampai di situ aja, pas Yosi udah sampai semhas pun kayak ada aja permasalahan gitu. Di antaranya kayak penguji satu Yosi itu kayak berhalangan hadir, tapi ujung-ujungnya memang hadir, cuma telat gitu 1 jam. Jadi kayak diundur juga sama Yosi. Jadi diundur waktunya itu pun kayak buat makin takut gitu, makin cemas gitu lah, kayak mana nanti ini kayak bisa apa, kayak lancar apa enggak gitu. Dan pembimbing 2 Yosi juga gak datang pada saat itu, entah memang karena gak enak hati atau gimana, cuman udah Yosi kabarin juga gak dibalas ya gitu, kayak cuman diirit aja. Terakhir Yosi lapor ke bagian prodi, ya disuruh mereka untuk melanjutkan semas saja. Puji Tuhan semasnya berjalan lancar, walaupun ada revisi yang Yosi kerjakan pada saat itu. Kayak Yosi bersyukur gitu, kayak Tuhan masih mengingatkan Yosi gitu tuh, nggak menyerah gitu, kayak Tuhan selalu ada sama Yosi walaupun udah pengen nyerah gitu, udah capek bisa bilang, kayak ngestak ibaratnya di situ-situ aja. Itu yang Yosi bisa bagikan dari perjalanan Yosi menuju semas pada saat ini. Yosi juga terberkati dari saat teduh kita tadi. Yosi berasa tertegur dari ayat 1 Timotius 6 ayat 1 itu, ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah Yosi juga kan pernah cerita gitu, pernah sharing kayak ibaratnya kalau ngomong sama mama itu kayak selalu nggak sabar gitu, kayak
kayak emosian gitu. Memang kan mama ibaratnya pendengarnya agak kurang, jadi kayak sering kayak apa Yosi, apa yang tadi sebelum, jadi di situ Yosi kadang kayak pengen marah gitu, kayak jadi emosi bawaannya gitu. Kadang nggak sadar kayak nada Yosi jadi lebih tinggi gitu. Walaupun memang Yosi sadar kayak mama memang kadang-kadang sering nggak dengar gitu kan. Cuman kayak Yosi dari ayat ini ditegur supaya lebih melembutkan, dan kesabaran Yosi itu harus ditingkatkan lagi. Terima kasih, itu yang bisa saya bagikan pada saya. Ya, saya juga berbagi ya, tapi masih berhubungan dengan minggu yang lalu, sebagai 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2 ya. Bagaimana kita bisa menghormati bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pada saat hari minggunya gitu ya, saya saksikan itu, sebenarnya saya ada semacam intern gitu ya, tapi secara online. Namanya pembagi, dan itu levelnya kalau tidak salah ada 4, level 1, level 2 sampai 4. Kalau nanti punya yang hasil yang memuaskan itu jadi 4, kita TIK gitu. Jadi saya sudah ikut level 1 gitu, dari tanggal 12 kalau tidak salah. 8 Agustus dari Agustus sampai tanggal 12 September gitu ya. 12 hari, satu level 12 hari. Dengan modulnya, dengan latihannya, dengan ya, ada tugasnya lah seperti itu. Dan sebenarnya untuk pengumuman level 2 itu sepertinya di Agustus di pertengahan setelah beberapa hari itu. Tapi ternyata kadang kan kalau menurut mereka ada ketentuannya, kalau tidak lulus ya nggak lanjut gitu ya. Jadi dalam hatiku sebenarnya aku berharap aku lulus untuk level 1 gitu, karena literasi gitu. Belum ada latihan untuk membuat apalah ya, hasil karya dengan menggunakan video atau apalah gitu. Aku sangat berharap sebenarnya lulus gitu untuk level 1. Rupanya lama lah ini ya, tanggal 27. Pokoknya setelah saya bersaksi sini Selasanya gitu. Pas pagi gitu, sebenarnya aku jarang buka handphonenya gitu. Sangat jarang. Paling kalau ada perlu gitu, ingat harus sampaikan itu buka gitu. Biasanya itu di sekolah ya. Pas saat duduk itu saya saya lihat dari email, karena kebetulannya dari email gitu ya. Muncullah untuk level 2 nyatakan lulus gitu ya. Lalu tapi pelaksanaannya dari tanggal 18 sampai tanggal 30. Itu dapat informasi tanggal 27. Artinya 4 hari selesai. Aku sebenarnya gimana ini ya gitu. Sudah 9 hari hilang gitu. Waktu untuk mengerjakan 3 modul, ada latihan, ada juga ada tugasnya, dan ada tesnya, seperti itu. Yang level 1 juga seperti itu. Jadi langsung ya ketika aku baca itu, kulihat modulnya nggak terlalu sepanjang yang modul level 1, tapi modulnya sama, ada 3 gitu. Tapi tugasnya juga banyak, setiap kok ada tugas gitu. Jadi karena kulihat-lihat itu terlalu banyak, akhirnya aku balas lagi email orang itu. Atau gitu, saya kurang yakin bisa mengerjakannya 4 hari. Jadi kalau saya nanti lewat, ya terserah nanti mereka, dalam hatiku seperti itu. Terlepas mereka setuju atau tidak, paling tidak aku bisa menyampaikan gitu. Saya sudah kehilangan 9 hari untuk mengerjakan ini. Jadi kalau menurut saya lewat bolehlah diberikan pertimbangan. Tapi memang nggak dibalasnya. Gitu. Jadi terdapat mungkin ya 27 itu sampai 30 itu dikerjakan. Dan aku belajar tidak sungguh-sungguh, karena itu yang menceritakan ya. Hari Minggu itu kan aku seperti itu di Tuhan. Ya doa aku sama, ya aku bilang sama Tuhan anak gitu. Dan itu juga doa aku sama Tuhan. Aku mau jadi dewasa. Dan aku kan nggak bersungguh-sungguh tuh, kerjakan selamat mungkin. Aku kerjakan tuh sampai sepanjang malam bisa deh, 3 hari dia gitu. Ya tugasnya itu, modulnya itu di sekolah pun aku kembali lagi istirahat gitu. Karena baca modul, ngerjakan tugas malam sampai aku lembur gitu. Jadi ya sedapat mungkin mengerjakan itu. Walaupun seperti yang tadi sudah minta ya kalau diberikan izin gitu. Ya bagianku kerjakan, dan sekali lagi aku memang berdoa kepada Tuhan supaya aku nggak bersungguh-sungguh. Walaupun mereka ya mungkin nggak tahu lah ya seperti apa, kenapa bisa ketinggalan informasi itu gitu. Kulihat kawan-kawan nih, mereka tanggal 21 sudah buat tugas akhir gitu. Aku belum apa-apa gitu, maksudnya apa juga jangan tunggu gitu. Walaupun
walaupun sekali lagi ya, kalaupun nggak lulus, sebenarnya nggak tuntutan, gitu. Paling tidak, ya apa yang harus aku kerjakan. Gitu. Aku pikir kalau diberikan kesempatan, kenapa tidak digunakan. Gitu. Jadi, secepat mungkin lah, gitu. Pokoknya seperti apa lah, pokoknya berjuang. Gitu. Hari Kamisnya aku buat praktek pembelajaran karena dia berupa video gitu ya. Penerapan apa yang sudah kita pelajari, menerapkan di pembelajaran dan itu diedit dan dikirimkan maksimal 10 menit. Gitu. Jadi aku buatlah gitu. Jadi untungnya hari itu aku ada 2 mata pelajaran yang kosong, maksudnya bidang studi dia. Jadi pada saat mereka masuk aku mengerjakan apa yang harus aku kerjakan. Pada saat masuk jam pelajaranku memang aku sangat sengaja untuk video gitu. Akhirnya setelah apa itu aku edit lagi karena kan bukan cuma itu, ada kerjaan dari yang lain. Jadi aku edit. Ada juga guru-guru yang lain pada saat itu pun dia minta bantuan karena mereka PPG kan, minta bantuan di ini yang jadi nggak fokus semua. Baru aku edit lah hari Kamisnya sampai jam 12 malam. Dalam arti itu kan ada beberapa yang kayaknya perlu diapa gitu, ada teman sekolah nanti yang minta tolong sama dia. Rupanya kata yang minta tolong bukan makin bagus. Aku sebenarnya kan, aku pikir dalam hatiku ya, untuk ini pun Tuhan izinkan terjadi. Bagaimana aku supaya ya nggak marah, nggak kesal, nggak seperti apa gitu. Benar gitu aku kan. Kemudian berapa aku editnya gitu, supaya nggak seperti itu, bahkan semakin rusak gitu. Terus akhirnya aku kerjakan lagi lah hari Jumatnya gitu, sampai jam 12 malam juga. Makanya aku rasa aku agak apa gitu ya. Hari Jumat yang lalu datang karena memang sudah letih gitu, otaknya letih gitu ya. Apa namanya, kalau aku sebenarnya kalau tertekan enggaknya secara apa ya, istilah mental gitu ya. Ya mungkin pada letih karena harus ya buru-buru gitu, terdesak gitu. Dan aku yang selalu berdoa gitu kan, jangan buat aku jadi marah dan kesal. Nah, jadi aku mengerjakannya ya harus sungguh-sungguh gitu. Ya seperti itu aku buat aku bilang apa ya dewasa, nggak jadi bersungguh-sungguh, jangan jadi kayak namanya buru-buru gitu. Jadi tetap usahakan gitu. Baru ada juga yang nanya kan, tahu juga dia kalau apa gitu, minta tolong sama guru ini. Mana bu? Bukan makin bagus, aku bilang, tapi nggak marah aku bilangnya. Lalu akhirnya ya aku edit lagi sampai rumah edit lagi dan aku kirimkan. Setelah itu kerjakan lagi yang lain. Baru karena itu minta juga respon dari guru-guru yang lain, aku kirimkannya jam 11, jam 12, ada apanya baru. Kalau lama kali kirimnya, udah larut malam, aku bilang itu harus siap hari ini. Kalau lewat nggak lagi terima. Bahkan udah aku kirimkan juga yang email yang tadi yang mohon diberikan izin. Tapi aku belajar untuk ya seperti apapun hasilnya, mau tidak semaksimal apapun, tapi paling tidak sudah aku kerjakan. Jadi yang aku pahami seperti ini. Ya kalau firman Tuhan itu berbicara bagi kita, ya firman itu diuji seberapa berhasil kita, dan aku bersyukur gitu. Maksudnya dengan perjalanan sedemikian, aku bersyukur kalau yang kurasakan ya, aku berhasil bersyukur. Aku tidak marah-marah, aku tidak kecewa, aku tidak bersyukur. Kalau aku tidak seperti itu, mohon diberikan waktu, ya aku pikir ya wajar ya, karena aku masih kehilangan 9 hari. Harusnya aku punya waktu 13 hari, tapi akhirnya potong. Ya tapi kalaupun tidak, ya sekali lagi ya aku memang berusaha sedapat mungkin ya. Seperti apapun hasilnya, nanti ya nggak tahu seperti apa ya. Kalaupun dulu sih puji Tuhan, kalaupun tidak, paling tidak aku sudah melakukan sesuatu. Dan dalam hal itu aku pikir tujuan akhirnya bukan hanya sampai lulus untuk level 3, tapi hatiku menang. Aku tahu ya tidak lagi ya seperti yang tadi gitu. Karakterku semakin dibaguskan, semakin baik, semakin dimenangkan oleh Tuhan, dan aku menikmati itu. Aku merasakannya gitu. Merasakan, dan aku semakin apa ya, hatiku lega gitu, hatiku tenang, hatiku merdeka dengan semua itu, dan aku tidak tertekan. Aku bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jadi itu yang aku pahami ya, kalau Tuhan berbicara bagi kita, ya ada cara Tuhan menguji bagaimana aku berhasil, bagaimana Tuhan aku benar. Dan sekali lagi aku bersyukur, dan aku merasakan aku menang dari apa yang bersyukuri itu ya gitu. Kalau tempat di level 3 itu, level 2 itu membuatku semakin mengerti, semakin mendewasakan hatiku, perasaanku, imanku kepada Tuhan. Ya ini yang saya bagikan dan yang menjadi berkat dari Tuhan. Terima kasih.
kita bersyukur ya teman-teman yang sudah bersaksi tadi. Tuhan setelah mereka semua sudah mengingatkan mereka semua, bahkan mereka juga sudah memegang firman dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, balikan pujian nasyid dari nomor 64. Yesus Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami dengan keadaan kami sebagaimana kami ada. Kepada nama itu kami bersyukur. Kau memberikan firman terus kepada kami. Kami bersyukur ada perkataan-perkataan kebenaran
yang dinyatakan di tempat ini, yang menerangi hati dan pikiran. Tolonglah Tuhan, supaya selubung-selubung yang selama ini menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, Kau singkapkan. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas, Tuhan tolong dia, dan saudara-saudara kami, teman-teman kami, Roh yang Kudus yang mengajari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Salam. Ya, apa kabar anak-anak Tuhan? Tuhan baik semua ya. Ya, tema yang diberikan kepada saya itu aku dengan apa? Tubuhku. Ini seperti dua orang, ya. Aku dengan tubuhku. Apa maksudnya? Aku dengan tubuhku. Ya aku, ya tubuhku. Kenapa harus dipisahin? Ya kan? Ya tubuhku ya aku ya tubuhku. Tapi temanya aku dengan tubuh. Jadi saya coba renungkan apa yang mau dicapai melalui bagian ini ya. Berhubungan lagi dengan kehidupan anak-anak remaja, pemuda saat ini. Ya, kalau kita berbicara tentang tubuh, bagaimana teman-teman melihat tubuh kalian masing-masing? Hah? Baik. Bener ya, merasa baik ya? Enggak merasa, rambutku kok gini Tuhan? Enggak ya? Oh dulu pernah. Berarti sudah berlalu. Yang lain gimana? Gimana memandang tubuhnya? Ayo, saya mau komunikasinya dua arah. Karena kita sudah lama ini duduk diam dari pagi ya. Ayo, orang-orang muda biasanya itu banyak suara kritis. Aku kurang tinggi gitu ya. Awal dulu. Kalau aku udah tinggi. Mana tahu bapak kurang tinggi lagi. Udah kan sama. Kalau pemuda kan kemungkinan masih ada. Ya, masih ada kemungkinan bertumbuh ya. Kalau saya ini ke kanan dan ke kiri ini. Ayo. Orang muda gimana? Kalau tidak memandang dirinya itu gimana? Biasa kan? Cuek aja gua, asik-asik aja gitu. Benar. Kok aku nggak setampan dia ya? Dia banyak fansnya. Asal ngomong kayaknya yang wanita langsung seneng gitu. Matanya bersinar-sinar, berbinar-binar. Kayak ada burung-burung di atas kepala, gembira dia. Biasanya kalau anak sekolah itu katanya ada circle, bener ya? Hah? Ada? Di lingkungan sekolah kan ada? Ada circle. Didan juga ada? Didan punya circle? Enggak. Mandiri aja. Oh, sorry. Sebatang kara dia. Tapi bukan introvert ya. Suka menyendiri, nggak suka keramaian. Kalau yang ekstrovert tuh senang keramaian, orangnya rame lagi. Gimana? Kalau Yosi gimana memandang diri? Mesti kurangin berat badannya. Sekarang mesti dikurangi berat badan. Kenapa? Kenapa mesti dikurangi?
Saya merasa ini. Udah capek. Udah capek. Udah capek. Berapa rupanya timbangannya? Nggak penting mah. Nggak penting mana? Jujur ya, bisa kalau perempuan ditanya ini, itu rahasia terbesar dalam negara itu, nggak bisa dibuka. Usia berat badan itu rahasia negara. 85 gitu. Kita beda 5 kilo. Saya menang 5 kilo. Ya. Saya dulu remaja masih di situ. Saya minder kalau saya nggak punya bulu, jenggot, kumis. Kalau teman-teman saya, jadi saya melakukan segala cara supaya tumbuh. Kasih minyak lah, yang jenggot, kelihatannya dewasa. Masih SMP, nggak menerima diri. Itu saya. Kita gimana? Ini masih remaja ini. Kurang tinggi. Oh iya, bapaknya tinggi, masa aku kurang tinggi ya. Masih terganggu sampai hari ini. Ini Mau hilang badan. Saya nggak tahu secara medis apakah masih ada kemungkinan nambah setelah SMA ya. Ya mungkin bisa dicoba ya, diusahakan. Ini kakaknya kurang tinggi. Masa kurang tinggi ya. Ya baik. Sama ini pergumulan di satu rumah. Ada lagi yang lain? Ada. Ternyata kan perempuan tuh harusnya tebal gitu. Aku kayak mama gitu tipis kayak nggak nampak. Oh iya ya. Jadi mau diapain? Suram. Enggak. Udah mereka belum dari situ? Belum. Kadang-kadang kalau di rumah merdeka, kalau ke pesta nggak pede juga ya kan. Ini sebelahnya. Saya silo nih, kenapa ini mana Natal? Soalnya silo di sana dari luar. Kakak apa? Kalau kakak memandang diri kakak, biasa aja. Biasa aja itu maknanya kayak nggak berharga gitu ya. Apakah kurang dulu? Misalnya papa beli kado, gimana kak hadiahnya? Biasa aja. Perasaannya gimana gitu ya? Ya aku ini besar. Iya, nyesel lagi kasih kado ini. Ada yang merasa bersyukur, kak. Jawabannya biasa aja gitu. Tapi jangan berubah ya, jawabannya harus konsisten. Ada problem dalam hal ini memandang diri. Aduh, pipiku terlalu cabi nih. Enggak ya? Aman ya? Jessica, perdana ini. Jessica memandang diri tadi udah kesaksian ini kan? Gimana? Bersyukur ya? Masih lengkap ya? Mantap ya? Kecil-kecil cabai rawit katanya. Ya kan? Hah? Apa ini? Hah? Bersyukur. Ya. Ada yang bersyukur, ada yang biasa aja, ada yang punya problem. Ya, saya nggak tahu apakah itu mewakili keseluruhan isi hati ini, saya nggak tahu ya. Ya, remaja ini ada yang bilang ini masa-masa mencari jati diri, ya. Who am I? Filmnya juga ada, ya kan? Saya dulu juga satu lagi, saya punya penyakit minder. Saya merasa kenapa Tuhan izinkan saya lahir di keluarga miskin. Ada yang punya
kita samaan, bahasanya sekarang itu. Yuk samaan, ada yang sama? Mungkin dalam halnya bukan mindernya ya. Oh, mindernya ya. Kasusnya beda ya dalam hal minder ya. Ya minder memang banyak sih. Ada yang kurang tinggi, ada yang terlalu gendut. Ya. Baik, kita lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang tubuh? Karena tema kita aku dengan tubuhku. Kita buka dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat ya? 19 sampai 20 saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita itu sebenarnya adalah bait Allah. Kadang-kadang kita mungkin sering lihat ya, kenapa ada orang dilahirkan cacat, tidak lengkap anggota tubuhnya, ya kan? Kenapa Tuhan izinkan begitu? Ketika saya baca ayat ini ulang, saya merenungkan, saya bukan dengan tema kita. Ternyata cara pandang Allah dengan cara pandang manusia itu beda. Di dalam tubuh yang cacat pun Allah mau tinggal di situ. Tubuh bukan hanya sekedar wadah, ya, secara fisik, tapi itu menjadi tempat di mana Allah mau hadir. Sobat kalau tubuhku kurang tinggi, sobat kalau terlalu gemuk, bukan artinya harus melalaikan ya. Nanti kita akan sampai di situ. Kalau aku terlahir di keluarga miskin, apa rupanya Tuhan tinggal di situ? Kenapa Tuhan mau tinggal di dalam orang lain? Selama mungkin dipandang dunia itu kecil, rendah, circle-nya nggak ada, ya, penyendiri. Ini kan menjadi problem ya, ketika orang-orang muda masih berputar-putar dalam hal ini. Padahal firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Simpel ya? Selesai perkara kan? Tidak ada lagi sebenarnya alasan-alasan bagi kita untuk merasa menyesali diri. Nanti saya akan bahas perilaku remaja. Keren ukuran manusia dan keren ukuran Tuhan. Nanti kita akan sampai situ. Jadi tubuh kita itu adalah bait Allah. Jadi selesai ya yang punya masalah ini. Dan jadi kalau yang ada masalah ini, yang tidak ada masalah juga seharusnya semakin lebih kuatkan lagi. Jadi kalau ada orang, kayaknya pinggangmu makin gemuk, nggak terganggu lagi dia, ya kan? Allah mau tinggal di sini, Allah pencipta langit dan bumi. Apa
yang Tuhan ya? Ya kenapa kalau tingginya semeter kurang setengah, semeter kotor, atau istilah-istilah yang kadang-kadang toksik ya, mengganggu, ya kan? Terlalu banyak perkataan-perkataan yang toksik yang mempengaruhi anak-anak remaja. Dan kalau kita tidak ikuti, kita merasa tidak gaul, tidak keren, ya kan? Saya juga susah mau circle tadi, gak biasa. Zaman kami dulu geng pakai geng gitu, nggak ada circle. Kita lihat bagian yang kedua, Mazmur 139 ayat 14. Satu orang baca silakan. Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14 begini. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sebenarnya seorang kalau semakin pintar untuk mengetahuinya, dia menyelidiki tentang tubuh manusia, dia semakin bersyukur kepada bagaimana tubuh ini dari pertemuan saya telur dan dari sperma bertumbuh, tulang sampai besar. Prosesnya gimana? Itu kan proses peristiwa yang ajaib ya. Di dalam perut 9 bulan. Ajaib nggak itu? Atau kita anggap biasa-biasa saja? Karena teknologi sekarang membuat kita menjadi semua kita anggap biasa. Dampaknya begitu. Semua menjadi biasa. Karena pikiran kita itu sudah dipenuhi, mata kita itu sudah dipuaskan dengan hiburan-hiburan. Ya kan? Teknologi itu kan memuaskan ya, hiburan full 24 jam. Sampai ada istilah anak-anak muda jangan scroll sosial media dong. Sekali-sekali scroll kehidupan Anda. Sudah benar belum di dalam Tuhan? Ya kan? Kita rajin nih scroll status segala macam hiburan. Tapi kehidupan kita dari pagi sampai malam kita nggak scroll. Sudah pas belum? Gagal atau menang? Merdeka atau enggak? Ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Yesus bisa kita jadikan teladan. Di usia 12 dia di mana? Bait Allah. Yusuf dan Maria datang mencari apa kata Yesus? Katanya, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Di usia 12 tahun Yesus sudah menyadari bahwa dia harus berada di rumah Bapa. Dia berbincang-bincang, berdiskusi firman Tuhan dengan orang-orang Farisi ahli Taurat. Usia segitu. Anak 12 tahun bisa berbicara firman Tuhan dengan tua-tua. Berani? Nanti ada pendeta, ayo Pak kita diskusi firman Tuhan. Berani?
Itu aja terlalu benar. Gimana caranya? Karena memang budaya Yahudi itu dari kecil diajarin firman Tuhan. Baca apa? Makanya kita kalau diingatkan Bible ini kerjakan. Karena ada semua manfaatnya. Jadi Tuhan menciptakan kita itu begitu luar biasa dan unik. Jadi stop membandingkan diri dengan orang lain. Tuhan menciptakan kita itu spesial. Ada nggak di antara teman-teman satu sekolah kalian berada di sini? Ada nggak roh Allah dalam dia? Mana lebih spesial dia atau saya? Atau kita semua? Yang ngomong merasa perfect, ya, paling keren. Apalagi orang-orang kaya yang sekarang itu zamannya flexing ya. Karena nggak tahu di balik layar gimana gitu. Jadi nggak semua yang di sosial media itu benar ya. Kita sebagai anak Tuhan harus diri, bijaksana. Jadi anak-anak Tuhan itu harus stop ya membandingkan diri. Karena anak Tuhan itu sebenarnya spesial, berharga. Mari kita belajar menghargai diri. Jadi jangan lagi jawabannya bagaimana memandang diriku sendiri. Biasa. Aku berharga ini di mata Tuhan. Allah mau tinggal di sini. Ya kan? Berharga. Gak apa-apa aku miskin sekarang, tapi Allah menciptakan bumi tinggal di sini. Damai sejahtera yang Dia beri itu melebihi orang yang punya mobil mewah, melebihi orang yang setiap hari berkecukupan. Hari ini berada di misalnya di Amerika, besok udah di Jepang, besok udah di sana. Ada itu saudara, setiap hari postingnya begitu. Saya nggak tahu apa motivasi dia posting gitu ya. Poin berikutnya kita akan lihat dari 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Silakan yang lain baca. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini perkataan siapa? Paulus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku dengan tubuhku. Bukan lagi tubuh yang mengatur aku, tapi aku yang mengatur tubuh. Apa maksudnya? Ketika tubuh udah itu aja bentar lagi malas-malasan. Tapi ketika aku yang sudah dibenarkan, yang sudah dibaharui, yang sudah dimerdekakan ini memerintah, oh tidak, aku sudah nanti bangun. Bukan lagi tubuh yang memerintah. Roh memang perlu, tapi tubuh itu Bapak ibu pulang dari pesta bawa daging. Aduh, maunya kita makan porsinya paling banyak misalnya. Saya dulu begitu. Ketika bapak saya pulang dari kebun, dia bawa mie digoreng. Mantap itu di zaman saya dulu itu. Di 2 bungkus, kami 4. Dia cuma 2. Tahu saya buat campur ini pedas masuk makan. Biar saya makan paling banyak. Hari-hari kan nggak suka pedasnya. Ini tubuh yang atur.
Itu dulu belum bertobat. Jadi tubuhnya yang ngatur. Ada keinginan-keinginan yang lain mungkin. Ya saya nggak tahu ya. Saya dengar orang siap makan, kalau nggak rokok nggak puas, pasti. Kalau saya nggak rokok, saya nggak tahu rasanya gimana. Siap makan nggak merokok, kayaknya ada yang kurang. Jadi diupayakan supaya dapat rokok. Hati-hati. Itu tanda-tanda orang sudah diatur tubuhnya. Bukan lagi Tuhan yang ngatur dia, bukan lagi ciri-ciri orang yang sudah bertobat. Jadi kita harus menjaga tubuh supaya bisa melayani Tuhan. Jadi Paulus dia melatih tubuh, dia menguasainya, supaya ketika dia memberitakan Injil, jangan Injil ditolak gara-gara aku. Kalau orang lain melihat saya tiap hari keluar malam, pulang pagi, saya tiba-tiba beritakan Injil, orang tahu, mau kan dia dengar? Kan mungkin hidupnya nggak benar. Kita mau beritakan Injil, tapi di rumah suaranya paling kuat. Satu kampung dengar semua misalnya. Tapi kami ada di tetangga, jarak 5 rumah. Tempat kami tahu ya, rumahnya jarang-jarang. Kedengaran saya di kamar. Ada apa ya? So, sistem kalah. Jadi harus hati-hati. Jadi tubuh juga perlu disiplin, ya. Perlu dirawat. Kita mau pelayanan dengan badan seperti ini, saya kira jalan 500 meter juga gitu. Cukup colok. Jadi Yosi harus ngurusin badan ya. Saya juga ngurusin badan. Istri saya sudah setiap hari mengingatkan, menolong saya. Saya masih bandel. Enak sih masakannya. Pagi-pagi tadi nasi goreng, piring segini. Masakannya enak pula gitu. Saya juga harus belajar di sini. Jadi tubuh itu harus dibuat disiplin, harus dirawat. Itu termasuk ya makan sehat ya, olahraga, dan menjauhi hal-hal yang merusak seperti narkoba, rokok, seks bebas. Disiplin tuh butuh komitmen. Gak bisa aku mau disiplin tapi komitmennya nggak ada. Tempat kami ada juga orang rajin sport pagi-pagi, cuma 2 hari. Besok udah nggak ada. Saya kira bagus nih. Padahal ini kan terbesar saya. Saya ini nyeritai orang terus ini. Ini cuma 2 hari. Butuh komitmen olahraga. Saya dulu pernah fitness ya. 1 tahun saya bisa komitmen. Tapi gitu lahir, gitu Abel, saya rasa Abel, namanya mengandung Abel, ngidam tuh, rusaklah program. Ya, mamanya yang ngidam, saya yang makan. Ya, sebentar pengen sate, sebentar pengen mie goreng. Mamanya nggak makan, saya yang makan. Rusak program. Akhirnya ya kebablasan sampai hari ini. Padahal saya dulu sudah ideal loh, berat 70 tercapai dari 90. Poin ketiga, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4. 1 Tes 4 ayat 3 sampai 4. Silakan turun baca. Satu Tesalonika 4 ayat 3 sampai 4. 1
Dasar 4 ayat 34. Karena inilah kata Allah urusanmu, yaitu supaya kamu menjadi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam kemuliaan dan penghormatan. Iya. Karena Tuhan harus menghormati tubuhnya dalam hal seksual. Ya kita saya anggap sudah dewasa ya. Ini yang jarang sekali dibahas. Tuhan mau kita menjaga tubuh dalam kekudusan, terutama dalam hal seksual. Remaja itu harus selalu didorong, diajak untuk menjauhi godaan-godaan seksual. Tapi gimana bang caranya? Setiap hari itu kita lihat. Saya dulu sekolah di Kecamatan. Itu saya nggak menghina budaya orang lain. Itu yang perempuan yang tua itu pakai rok begini, ya. Itu bukan terusan begini, tapi dilipat begini. Artinya 2 biji di sini. Jadi kalau duduk kelihatan lah. Zaman saya dulu, kalau sekarang saya di Kecamatan nggak ada yang seperti ini. Zaman saya dulu masih bebas. Tapi bagaimana menang dari situ? Lihat kanan, lihat kiri, depan. Bagaimana remaja? Tapi syukurnya saya waktu itu sudah bertobat. Ada firman Tuhan yang dilakukan Allah. Apakah menang? Iya. Satu saat pernah juga gagal, tapi bukan dalam hal itu. Tapi itu kan juga menolong. Jadi Tuhan mau kita menjaga kekudusan, terutama dalam hal seksual. Apalagi sekarang ya, dunia ini sepertinya biasa itu kalau pergaulan bebas, ya. Anak-anak SD di sekolah hakim ya berpelukan. Apakah itu mind blowing kalau kita kalau nggak terbiasa dengan main SD. Saya dulu STM masih kelas 1, selesai ospek hamil. Padahal satu kelas cuma 3 cewek. Habis itu drop out. Padahal anak STM itu bajunya baju kodok kan, nggak ada pakai rok. Tapi karena dosa tadi sudah terbiasa dengan dosa, akhirnya dosanya jadi ekstrim. Jika orang-orang muda tidak menjaga kekudusan dalam hal ini, pikiran-pikiran ya bahaya. Poin berikutnya, Roma 12 ayat 1. Satu orang silakan baca. Ya, bagaimana kita menjaga tubuh dari hal-hal dunia yang begitu berusaha menarik anak-anak Tuhan. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Kita nyanyi tadi, bercanda, jadikanlah aku bercanda. Siap dibentuk. Kalau alat itu siap dibentuk itu nggak bisa nolak. Sekalipun sebenarnya bisa. Karena Tuhan itu kalau mau dibentuk sebenarnya bisa menolak.
Tapi kalau dia mau dijadikan alat, akunya tadi yang menguasai tubuh, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, karena sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kita tidak bisa, aku mau persembahkan tubuh kepada Allah, aku main musik, aku main MC, segala macam, tapi hidupnya nggak kudus, hidupnya nggak berkenan kepada Allah. Itu bukan ibadah yang sejati. Seperti Paulus katakan, dia melatih tubuh dalam hal disiplin. Jadi tubuh kalau kita persembahkan kepada Tuhan, apapun bisa kita lakukan. Dalam hal bicara, dalam hal bekerja, dalam hal studi, membantu orang lain. Bagian bentuk kita mempersembahkan tubuh. Pelayanan, latihan, nggak setengah-setengah, memberikan yang terbaik. Sebenarnya bisa lebih baik dari itu. Jadi dia berlatih terus. Karena kita kan tahu skill kita masing-masing ya, udah bagus tuh belum. Jadi orang-orang muda itu harusnya menggunakan energi untuk hal-hal baik, dalam pelayanan, dalam komunitas, bukan dalam hal-hal yang negatif. Nah, tadi saya katakan keren menurut remaja dan menurut firman Tuhan. Ada beberapa yang saya buat. Yang pertama itu penampilan fisik. Kalau keren itu harus punya fisik yang sempurna. Saya dulu kalau nggak punya perut six pack saya nggak pede. Masih di SMP. Jadi saya berusaha sikat, tapi caranya salah karena nggak ada yang ngajarin. Kayaknya mantep gitu kan, jalan kayak ada berisi bahu, mantap. Pakai baju ketat. Saya nggak tahu perempuan latar belakangnya pakai baju ketat ya. Kalau laki-laki supaya ototnya kelihatan. Orang yang itu langsung segan, salah. Kalau laki-laki gitu. Saya ini nggak ada lengannya ya. Bajunya ketat. Inilah yang buli-buli dari itu ya. Binaragawan. Jadi keren itu mempunyai fisik yang sempurna. Kalau perempuan mungkin ya standar kecantikan, glowing. Saya termasuk glowing dari sini, muka berminyak ini. Saya susah membedakan sampai hari ini. Kayaknya mukanya berminyak ya. Jadi kita jangan tertipu ya, di sosial media itu mukanya bagus, mulus, itu filter ya, jangan terkecoh. Jadi jangan terkecoh ada yang merayu, ganteng. Tapi beneran dulu, karena zaman saya dulu buka warung, saya iseng-iseng chatting. Saya bikin foto profil pria ganteng kan, foto saya sendiri. Langsung dia yang aktif. Gitu saya buka, jujur ini bukan foto asli, saya langsung kabur. Karena fotonya waktu itu masih kurus ya. Kelihatan enggak
nggak dirawat lah. Jadi itu standar ya. Ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang berotot, kulit mulus, pakaian, tunggangannya apa. Kalau zaman saya dulu, cewek-cewek itu kalau karena anak STM pasti mainnya ke anak SMIA ya. Mereka tanya, pantatnya berasa nggak? Apa pantat berasa? Tunggangannya apa? Zaman kami dulu Ninja itu berasap tuh. Sekarang aja motor nggak ada asapnya. Jadi kalau nggak berasap, nanti dulu ya bang, nggak laku. Itu standar manusia. Keren itu, ya Ninja RR misalnya. Padahal sekali ngomong 5.000 sekarang. Kalau kali ngomong udah 10.000 minyaknya. Boros, ya. Jadi menurut Alkitab itu apa? 1 Samuel 16 ayat 7. Satu orang baca. Keren menurut Alkitab. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Silakan. Jelas ayat ini ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa yang dilihat Tuhan? Ada yang belum dapat? 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Sekali lagi Kak, yang kuat. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang pada singa atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang melihat manusia yang melihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Iya. Manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat. Ya sobat kalau kurang tinggi, sobat kalau cabai, bukan itu yang Tuhan lihat. Nah ini saya kira nggak perlu ditafsirkan panjang lebar kan? Tuhan melihat hatimu. Yosi gimana sikapnya sama orang tua? Tadi karena disaksikan ya, kadang-kadang marah. Nah ini harus scroll balik. Yang sosial media kan di scroll, hidupnya di scroll. Apa masalahnya? Apa yang miss? Tuhan melihat. Ya syukur sampai hari Tuhan masih tolong ya. Masih ada firman Tuhan juga didengar. Saat teduh mengingatkan. Ada orang udah napasnya 1-2. Gak ada yang mengunjungi, gak ada yang mengizinkan. Ada kesempatan ini betul kan? Tuhan melihat hati. Keren yang kedua, popularitas. Followernya berapa? Di sini ada kayak gitu? Nggak ada ya? Ada? Ada yang aktif di Instagram atau media sosial lain? Ya, sama saya punya Facebook juga gitu. Ada orang ngucapin ulang tahun, setahun baru kemarin saya buka. Mungkin dia apa sih kawan ini? Saya nggak pernah buka. Ada teman yang punya begitu? Berapa followermu? Ada? Ya itu menjadi tren ya, itu dianggap keren ya. Karena bisa endorse dapat duit kalau dari luarnya. Jadi segala cara dibuat yang ekstrim-ekstrim, muncul balik, mandi lumpur, segala macam ya. Sampai pakaian yang kurang lengkap, pakaian orang miskin pun dipakai supaya followernya tahu ya, dalam tanda petik negatif ya. Itu dampak sosial media hari ini.
berapa likes, komentar, repost. Tapi kita lihat ayat Alkitab, Galatia 1 ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Ini keren menurut Alkitab. Galatia pasal 1 ayat 10, silahkan baca. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba-Ku. Nah, ini lebih jelas lagi kan? Nggak perlu saya tafsirin panjang lebar. Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya kira semua di sini sudah mengaku percaya, bertobat, terima Tuhan Yesus. Kita semua adalah hamba Kristus. Kita semua adalah anak Allah. Masihkah kita berusaha mengejar apa yang dunia ini tawarkan juga, mengikuti tren-tren yang begitu? Nah, ini keren menurut firman Tuhan. Mencari kesukaan Allah. Apa yang Allah sukai? Baca firman Tuhan, layani, berbuat baik, berubahlah, kasih sukacita dan sejahtera. Ya. Sudah jam 1. Satu lagi ya. Ini yang paling sering. Kekayaan dan barang mewah. Jadi keren itu punya barang mewah. Smartphone terbaru, Apple Pro, ya kan? Keren tuh. Nelpon kalau bisa gini ya kan. Biar nampak seluruh dunia. Gambarnya Apple Pro itu. Pakaiannya branded. Saya bajunya Monja ya. 110.000. Masih bagus. Fix, yes, fix. Kan nggak belajar. Belajar mau jadi online. Itu mah ada yang belajar, saya enggak. Jadi seneng tuh pakai pakaian barang-barang brand, kendaraan mahal, ya flexing. Karena itu menjadi tolak ukur status, ya, status sosial. Tapi apa kata firman Tuhan? Matius pasal 6 ayat 19-20, bagian terakhir. Matius pasal 6 ayat 19-20. Ini keren menurut kita. Silakan kita orang baca. Matius pasal 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga mengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jelas ya? Jadi kekayaan sejati itu bukan pada barang materi, tapi pada kekayaan rohani. Ya? Jadi jangan mengumpulkan harta di bumi.
Ya bukan artinya kita tidak boleh bekerja ya, mengumpul, menampung. Tapi bukan itu. Tidak bisa tidak bisa satu orang punya dua alat. Satu mau dunia mau, kedua alat mau. Pasti salah satu akan berusaha menarik. Jadi terasa sederhana, bisa nggak kita berdiri di dua perahu? Di dua kaki? Hah? Pasti masing-masing perahu kan menarik ke kanan ke kiri kan? Di bawah arus kan? Satu pun nggak dapat akhirnya. Jadi kita nggak bisa mau dunia dan ikut Tuhan Yesus. Pasti dunia akan menarik, Tuhan juga akan mau menarik. Tinggalkan itu. Ya, saya ada beberapa quote saya mau bacakan, tidak panjang. Kalau kamu cuma hidup buat impress orang lain, yang ada kamu lupa impress Tuhan. Yang kedua, teman yang baik gak bikin kamu jatuh. Tapi angkat kamu waktu kamu salah jalan. Jadi jangan salah pilih. Yang ketiga, suka lupa belajar tapi selalu ingat main. Siap-siap dapat hasil yang gak bikin senang. Yang berikutnya, kalau toxic relation kamu anggap wajar, hati-hati, nanti jadi kebiasaan. Dosa kecil yang terusan dibiarkan, lama-lama jadi dosa besar yang susah dihilangkan. Kebebasan tanpa batas, hati-hati, itu cuma pintu buat menuju masalah yang lebih besar. Jangan coba ngikutin arus, jangan cuma ngikutin arus. Coba deh jadi arus yang positif buat orang lain. Yang terakhir, ngomong kasar kelihatannya keren, tapi jangan kaget kalau nanti nggak ada lagi yang mau dengerin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini berbicara bagi kami, membangun yang terbatas selesai berbicara. Tuhan, Kau yang meneruskan firman Tuhan. Dan bersyukur ketika kami menyelidiki firman Tuhan memberi jawaban-jawaban atas segala permasalahan kami. Ternyata di dalam firman Tuhan memberi jawaban bagi kami. Kami bisa menjawab tantangan-tantangan dunia, sesuatu hal yang dianggap wajar bagi dunia, tapi itu tidak berguna karena Tuhan melihat hati kami. Tolonglah Tuhan supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar masing-masing dari kami berkata. Sebentar kami akan pulang Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kami kepada tangan Tuhan. Dan di hari berikutnya Tuhan yang pimpin Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin.